Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 akan mempresentasikan mengenai pengaruh bahan plasticizer dan pengadukan dalam pembuatan sabun kertas dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Haryanto MSI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 42 Perkenalkan, nama saya Lulu Fadila Aziz, NIM D502410008. dan saya Afifah Dikartika, NIM D502410443. Kami di sini akan melakukan penelitian mengenai sabun kertas. Mengapa sabun kertas? Karena sabun kertas merupakan solusi praktis dan inovatif saat ini. Kemudian, produk sabun kertas masih memiliki banyak kekurangan dan meningkatnya permintaan sabun, produk sabun atau kebersihan yang praktis dan berkualitas. Stage of Art pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Handayani pada tahun 2021. Penambahan PVA sebagai plasticizer pada sabun kertas menunjukkan potensi untuk memenuhi SNI 3532 tahun 2016, meski hasilnya bervariasi. Kemudian, pada penelitian Agus Susilo dan Dodik Pranowo pada tahun 2023, penambahan madu pada sabun padat menghasilkan kualitas fisiko-kimia yang sesuai dengan SNI 3532 tahun 2016. Produk kertas yang ada pada saat ini merupakan produk kertas yang kurang tahan lama atau rapuh. Kemudian produk kertas yang ada pada pasaran saat ini didominasi oleh produk Cina. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang membandingkan antara efek bahan plasticizer dalam pembuatan sabun kertas. Dari penelitian sebelumnya, kelompok kami memiliki target temuan yaitu formulasi optimal sabun kertas dengan penambahan propilen glikol, gliserin, dan madu sebagai plasticizer. Rumusan masalah yang diangkat yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penambahan gliserin, propilen glikol, dan madu murni serta variasi lama pengadukan terhadap karakteristik fisik dan kualitas sabun kertas. Yang kedua, berapa konsentrasi optimal gliserin, propilen glikol, dan madu murni yang menghasilkan sabun kertas sesuai dengan SNI 3532 tahun 2016. Tujuan dari penelitian kami yaitu mengetahui pengaruh penambahan gliserin, propilen glikol, madu, dan variasi pengadukan terhadap karakteristik fisik dan kualitas sabun kertas. Tujuan yang kedua yaitu menentukan konsentrasi optimal gliserin, propilen glikol, dan madu murni yang menghasilkan sabun kertas sesuai dengan SNI 3532 tahun 2016. Selanjutnya, untuk rancangan penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rancangan penelitian, kami akan melakukan penelitian di laboratorium dengan variabel bebas berupa konsentrasi propilen glikol, gliserin, dan madu murni. Lalu untuk variabel yang kedua, yaitu berupa variasi lama pengadukan. Sedangkan untuk variabel terikat berupa pH, kestabilan busa, kadar air, dan alkali bebas atau asam lemak bebas. Untuk variabel kontrolnya berupa prosedur pembuatan, bahan dasar, dan metode pengujian. Selanjutnya untuk tahapan penelitian, yang pertama yaitu perencanaan penelitian, indikator capaian berupa dokumen proposal penelitian yang disetujui, termasuk kerangka konseptual dan jadwal penelitian. Lalu yang kedua, pengadaan alat dan bahan dengan indikator capaian, bahan dan alat tersedia dan memenuhi spesifikasi. Alat laboratorium telah terkalibrasi dengan baik. Lalu yang ketiga, eksperimen dan produksi sabun kertas dengan indikator capaian. Sabun kertas dihasilkan dalam beberapa formulasi sesuai dengan eksperimen. Data hasil uji sifat fisik dan kimia sudah terdokumentasi dengan baik. Dan yang keempat, analisis data dengan indikator capaian berupa analisis statistik dan hasil signifikan. Formulasi optimal teridentifikasi berdasarkan parameter kualitas. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan publikasi dengan indikator capaian berupa publikasi jurnal. Kemudian,
langkah pengambilan data yaitu berupa eksperimen di laboratorium. Untuk langkah yang pertama yaitu minyak kelapa dimasukkan ke dalam gelas beker lalu ditambah dengan larutan NaOH yang dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengadukan menggunakan stirrer hingga proses penyabunan terjadi. Selanjutnya penambahan bahan pendukung seperti asam stearat, asam sitrat, larutan plasticizer, dan alkohol 96% dengan suhu dijaga 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penambahan pewangi dan pewarna, lalu dilakukan pengadukan hingga homogen. Setelah homogen, kemudian dilakukan pencetakan. Sabun kertas dilakukan dengan ketebalan maksimal 1 mm. Setelah itu, produk kertas dihasilkan, kemudian dilakukan pengujian berupa pengujian kadar air, asam lemak bebas atau alkali bebas, kestabilan busa, dan pH. Kemudian metode analisis. Setelah eksperimen dilakukan, dilakukan penginputan data, kemudian dilakukan eh, analisis MANOVA yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata variabel terikat secara bersamaan, yaitu kadar air, pH, kestabilan busa, dan alkali bebas atau asam lemak bebas. Selain itu juga untuk mengukur efek jenis dan konsentrasi plasticizer terhadap kualitas sabun kertas, menganalisis efek interaksi antara jenis dan konsentrasi plasticizer pada variabel terikat, dan mengontrol kesalahan dengan menguji variabel terikat secara simultan bukan terpisah. Kemudian dilakukan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara konsentrasi plasticizer dengan masing-masing variabel terikat. Selanjutnya dilakukan interpretasi hasil dengan penafsiran hasil analisis ditafsirkan berdasarkan teori yang relevan dan memberikan rekomendasi formulasi sabun kertas yang memenuhi standar kualitas. Untuk yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Pada bulan pertama, minggu pertama, dilakukan persiapan masuk laboratorium dan pengecekan alat laboratorium. Pada bulan pertama, minggu kedua dan ketiga, dilakukan persiapan bahan dan pembuatan seluruh variasi sampel. Pada bulan pertama, minggu keempat, dilakukan pengujian sampel sesuai SNI. Dan kemudian pada bulan kedua, minggu pertama, dilakukan pengumpulan hasil data uji. Lalu pada bulan kedua, minggu kedua sampai keempat, dilakukan penyusunan laporan dan naskah publikasi. Sekian pemaparan proposal penelitian dari kelompok 42. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.